tidak tahu di Batak, di Sumba, di Flores dan sebagainya yang punya latar belakang yang atau budaya yang berbeda juga dan diterjemahkan secara berbeda juga tidak mudah gitu ya. Ada beberapa yang mudah, misalnya Mesias atau Kristus itu kemarin artinya yang diurapi. Dalam bahasa Jawa mungkin lalu akan lebih atau ada yang sangat dekat dengan istilah itu, yaitu misalnya sang jinebatan gitu ya. Lalu kita dapat ada kaitan atau mungkin ada 1-2 hal yang dekat, tetapi 1-2 hal juga agak jauh juga untuk itu. Tetapi saya kira itu dapat membantu kita untuk membayangkan itu juga. J, apakah ada J? Monggo, silakan. Izin Romo untuk bertanya, J. Ternyata setelah kita 2 hari belajar bersama, J, untuk masalah Trinitas, ternyata apa yang kita yakini sekarang ini, Trinitas mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dan perdebatan yang cukup seru ya Romo. Nah, itu kalau untuk sejarah itu kan masa lalu ya, zaman dulu. Yang sekarang yang mau saya sedikit bahas itu yang zaman sekarang. Ternyata Romo ini ada fenomena yang bagi saya menarik, masalah Trinitas. Ada sebagian umat yang membaca atau menyebutkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi ada juga sebagian umat yang tidak terima dengan sebutan itu, karena memang di literatur dan bahkan juga di tulisan-tulisan buku-buku Katolik kita itu tidak menyebutkan seperti itu. Yang dituliskan hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Sebagian umat yang tidak terima tadi itu dengan alasan, loh, kalau penyebutannya seperti itu berarti kan Tuhan kita ada 3. Nah, dan itu nanti pasti yang di luar iman kita Katolik akan menyerang kita bisa-bisa. Ya, seperti itu Romo. Nah, yang ini saya tanyakan, ada 3 pertanyaan Romo. Yang pertama, untuk penyebutan seperti itu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu diperbolehkan atau tidak? Yang kedua, benar atau salah? Ya, pertanyaan 1, 2 ini memang berbeda, tapi ada korelasinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah seperti yang ada di tulisan-tulisan itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merupakan suatu pakem, atau bisa juga kita identikan atau kita samakan dengan dogma. Lah kalau kita berbicara dogma atau pakem, itu berarti kan mau tidak mau kita tidak boleh menyimpang dari itu. Ya dalam Nah, karena kalau ada pakemnya, berarti nanti tidak akan ada tafsir-tafsir yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini kalau yang saya tanyakan, maturun. Iya. Yang pertama tadi boleh atau enggak, yang kedua benar atau salah, kurang lebih ya. Lalu yang ketiga, lalu kalau ini dogma berarti ya kita harus pegang itu, lalu dalam tanda petik nggak boleh untuk ngotak-atik gitu ya, jadi secara sederhana mungkin. Oke. Mungkin malah saya menjawab yang ketiga dulu. Memang soal Trinitas atau apa yang ditegaskan dalam misalnya konsili-konsili soal Trinitas tadi, lalu ya itu adalah dogma gereja atau ajaran gereja. Yang namanya dogma ya tentu mesti kita terima dengan iman gitu. Tetapi itu kan ajaran gereja. Tetapi juga dalam gereja kita juga ada yang namanya adalah teologi. Artinya apa? Ya berdiskusi atau
apa ya istilahnya boleh dalam diskusi kan kadang ada juga perdebatan, ya. Ada perdebatan lalu juga ini saya punya pandangan itu, saya punya pandangan ini, atau pemikiran ini, pemikiran itu gitu ya. Sebagai seorang Bapak Ibu suster yang belajar kayak ini, teologi seperti ini ya, sebenarnya Bapak Ibu juga seorang teolog begitu ya, yang boleh untuk kemudian berdiskusi, punya saya kok ya punya pemikiran itu atau pemikiran itu gitu, sebagai diskusi ya monggo saja gitu. Tetapi sebagai seorang beriman Katolik begitu ya, lalu pada akhirnya walaupun kita itu berdiskusi sana sini, punya pemikiran atau pemikiran itu begitu, tetapi pada akhirnya ya kita lalu tetap mengimani apa yang diajarkan oleh gereja gitu. Dogma fungsinya untuk, coba kalau kita membayangkan ada dogma begitu kan, lalu ya akan bingung gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita itu punya keunggulan gitu ya, tetapi misalnya kita membayangkan dengan segala hormat tentu saja ya, kalau saudara-saudari kita yang Kristen Protestan kan punya pandangan ini, pandangan itu yang beda-beda ya, itu kalau pandangannya beda lalu memisahkan diri dan kemudian mendirikan gereja yang lain begitu ya, itu yang terjadi begitu. Tetapi kan kita syukur itu punya hierarki, punya magisterium tadi, lalu punya dogma yang walaupun begitu banyak pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, tetapi pada akhirnya kita tahu mana yang diimani oleh gereja. Itu fungsi dogma. Tetapi itu tidak mematikan kita untuk berdiskusi, untuk saya kok punya pemikiran ini ya atau pemikiran itu, kemudian kita diskusi, atau mungkin yang tadi seperti disampaikan Pak Yuli juga, kok saya membaca di kitab suci seperti ini ya, jangan-jangan seperti itu termasuk dalam diskusi atau apa begitu ya. Itu seperti kita sekarang ini ya, ini kan juga yang disampaikan oleh banyak tokoh tadi kan juga tafsir begitu ya, sebagai diskusi oke, tetapi pada akhirnya kita kemudian tahu bahwa apa yang menjadi pegangan atau pandangan dari gereja. Itu yang ketiga. Oke, sekarang masuk ke yang 1 dan 2 ya, yang pandangan, atau mungkin ketika doa gitu ya, ketika doa entah itu di kantor atau di mana gitu ya, kadang-kala menyebut Allah. Kemarin siapa ya yang menyebutkan selamat pagi Bapak, selamat pagi Putra, dan Pak Yuli, iya Pak Yuli. Lalu itu bagaimana gitu ya? Kita ingat bahwa sekali lagi, walaupun kita menyebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan itu kita sebut sebagai tunggal atau triniter gitu ya. Sekali lagi, ini 1 atau 3? 1 ya. Dan bagaimana kita pahami sebetulnya sangat sederhana sekali, bukan sekali ya, tetapi atau bukan sangat sederhana, tetapi mungkin cara kita untuk menjelaskan dengan sederhana dalam tanda petik adalah ya Allah yang satu ya, Allah yang satu itu dalam karya penciptaan ketika keluar dari Mesir dulu, dalam sejarahnya bangsa Israel ya, yang menjumpai dalam perjalanan itu dikenal sebagai Allah Bapa. Tapi dalam perjalanan keselamatan dalam sejarah bangsa Israel selanjutnya hadir dalam diri Yesus, lalu disebut sebagai Allah Putra, dan terus berkarya, terus menyertai kita, lalu Allah kita sebut sebagai Allah Roh Kudus begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa, misalnya kadang-kala kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru dan atas kesempatan yang kau berikan bagi kami.
itu apakah kita hanya berdoa pada Allah Putra aja terlepas dari Bapa dan Roh Kudus? Tidak, ya. Atau kalau kita misalnya berdoa misalnya ya, Allah Bapa yang Maha Baik, kami atau saya mengucap syukur atas hari yang sudah lewat, atas karya hari ini, dan saya akan tidur gitu ya. Itu kan juga sebetulnya kita menyebut Allah yang satu atau yang berbeda ya? Yang satu begitu. Atau kalau misalnya dalam doa lalu disebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu adalah benar dalam arti kita yang penting adalah kita tahu artinya gitu. Tadi dalam bahwa Allah menyelamatkan manusia dalam konteks sejarah, dan yang direfleksikan tadi istilah-istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan muncul dalam sejarahnya bangsa Israel gitu ya. Dan kemudian kita ambil atau kita teruskan sampai pada kita lewat perjalanan sejarah yang ternyata sangat panjang tadi dengan lika-liku perdebatan tadi juga gitu ya. Lalu pada akhirnya sampai pada kita, lalu kita menyebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atau selamat pagi atau apa gitu ya, kami mengucap syukur gitu ya. Secara iman itu betul, dan karena betul ya tentu saja boleh gitu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita kemudian memahami itu ya, bukan dalam arti ini tiga Allah tadi atau tiga Tuhan tadi, tetapi adalah Allah yang satu. Hanya kemudian dalam sejarah perjalanan keselamatan manusia lalu muncul istilah-istilah itu atau sebutan-sebutan itu. Singkatnya benar dan boleh, hanya penjelasannya kalau tidak sangat jelas tidak apa-apa gitu ya. Tidak akan selesai gitu. Nanti kalau kita ketemu dengan Tuhan begitu ya, kita tanya gitu ya, ini yang dulu kami pahami seperti ini gitu. Kalau sudah ketemu langsung gitu. J, monggo Ibu. J. Terima kasih, Romo. Saya mau menanyakan tentang tadi yang tahun 364 itu kan gereja ternyata ada dua, timur dan barat. Terus Romo tadi mau menerangkan yang Konsili Konstantinopel 381. Saya baru tahunya kok gereja dua ya dulu. Padahal menurut saya itu yang di Injil itu loh Romo, di sini akan dirikan batu karang itu loh Petrus. Nah kok bisa menjadi dua itu berarti tidak sesuai. Oh itu tadi. Terus bersatunya lagi kapan atau sekarang kan sudah bersatu dengan munculnya kita punya paus. Saya betul-betul baru tahu sekarang kalau pernah itu jadi dua. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Bahkan tidak hanya dua ya Bu ya. Nanti ketika abad ke-16 lebih ramai lagi itu dengan munculnya Martin Luther, Calvin, Zwingli yang mendirikan sendiri-sendiri, lalu juga gereja Anglikan ya di Inggris sana gitu. Itu akan lebih ramai lagi gitu. Karena apa? Karena kan pada kenyataannya dalam sejarah kita kan kekristenan itu muncul dari konteks Yahudi ya, yang kemudian memisahkan diri. Karena apa? Karena sebagian orang Yahudi lalu beriman pada Yesus Kristus ya, lalu kan kemudian karena alasan politis juga lalu terusir dari Palestina atau dari Israel, lalu pergi keluar sampai di Turki, sampai di mana-mana tadi atau kemarin ya. Lalu kan masing-masing mendirikan ya menghidupi iman yang sama, Yesus Kristus gitu. Tetapi kan karena alasan politik waktu itu, alasan geografis juga, dan waktu itu kan belum seperti sekarang dengan HP, dengan pesawat, dengan apa gitu ya.
lalu berkembang sendiri-sendiri, terisolir ya masing-masing, bahkan sampai Afrika juga, Alexandria gitu. Lalu ya berdiri sendiri-sendiri, mengembangkan kelompok sendiri-sendiri gitu, karena dalam sejarahnya itu. Lalu karena alasan politik, Kaisar membagi Barat dan Timur itu tidak langsung pisah, tetapi nanti baru juga akan berkembang begitu ya. Lalu pada abad ke-16 nanti melompat jauh gitu ya. Lalu muncul reformasi dalam gereja dengan tokoh-tokoh misalnya Luther kayak gitu. Lalu akan makin ramai lagi, terpisah lagi. Ketika gereja di Inggris itu memisahkan diri dengan Anglikan, itu makin ramai lagi. Dan ketika kekristenan misalnya ya, gereja Kristen Protestan itu menyebar ke mana-mana, juga ke Indonesia, juga makin ramai lagi, karena kan gereja Kristen Jawa itu akan beda dengan gereja Kristen Sumba gitu misalnya, akan berbeda lagi dan mengembangkan sendiri-sendiri juga gitu ya. Itu yang disebut sebagai denominasi atau tetapi menurut Bapak Ibu Saudara kita semua, apakah gereja Kristus terpisah-pisah, terpecah-pecah? Gereja Kristus itu satu dan sama, ya sama gereja Kristus. Tetapi gereja Kristus itu lalu dalam sejarah tampak dalam yang banyak gereja itu, atau gereja Kristus hadir atau ditampakkan dalam gereja, termasuk salah satunya adalah gereja Katolik Roma. Jadi gereja Kristus adalah sama satu gitu. Sekarang kan ada gereja Anglikan, gereja Calvinis dan seterusnya itu, Lutheran kayak gitu juga ya. Tetapi mereka kredonya, kredo aku percaya mereka juga menggunakan kredo Misia Konstantinopel. Karena gereja syahadat atau kredo Misia Konstantinopel kan 325 dan ini nanti dilengkapi 381 gitu. Sedangkan gereja-gereja Protestan kan Luther, Calvin, Zwingli dan lain-lain gitu kan baru abad ke-16. Dan mereka kan juga sudah atau lama juga menggunakan ini juga gitu ya, sejak abad ke-4 gitu. Jadi mereka juga sampai sekarang juga menggunakan syahadat Misia Konstantinopel itu gitu juga ya. Hanya kemudian nantinya rumusan gereja yang apa itu, satu, kudus, Katolik dan Apostolik, kita kan mengucapkan itu ya. Lalu kata Katoliknya itu mereka ada gereja yang kemudian mengganti dengan gereja yang satu, kudus, Kristiani dan Apostolik. Apostolik kan sesuai dengan ajaran para rasul gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Jadi gereja Kristus ya satu gitu, hanya ya sampai sekarang ini kok tampak dalam banyak gereja-gereja atau aliran-aliran tadi gitu ya. Maka dalam gereja kita dikenal dengan istilah gerakan ekumene, artinya ya karena kita itu satu gereja Kristus ya, mari kita berdialog, mari kita kerjasama untuk mewujudkan gereja yang satu, gereja Kristus yang satu itu. Tentu ya belum selesai, ini masalah yang agak rumit juga gitu ya. Ya, nah ini tinggal 7 menit, ini gimana ini? Oke, sekedar untuk mencicipi yang selanjutnya aja, nanti kau bisa dibaca-baca sendiri selanjutnya untuk gambaran aja. Persoalan baru adalah mengenai Roh Kudus. Latar belakangnya adalah di kalangan para rahib di Mesir, ya, Mesir itu kan Afrika Utara dan waktu itu juga masih dalam wilayahnya siapa? Kekaisaran Romawi. Di sana ada tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya makhluk ciptaan saja. Tadi kan Arius sebelumnya yang menjadi latar belakang Isia itu mengatakan atau putra itu hanya ciptaan
saja. Sekarang ini di sini mengatakan Roh Kudus itu ciptaan saja gitu ya di Mesir. Kadang-kala dianggap sama dengan firman, tepatnya di antara Allah dan ciptaannya. Nah, tadi mereka itu yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya ciptaan saja, itu namanya kelompok Pneumatomachoi. Itu bahasa Yunani. Orang-orang yang menyangkal kesamaan Roh Kudus atau kealahan Roh Kudus maksudnya. Maka Roh Kudus itu mereka katakan hanya sebagai ya malaikat atau kekuatan saja atau yang membantu aja dan seterusnya ya. Nah, mereka disebut juga kelompok Makedonian karena mengikuti uskup Makedonius dari Konstantinopel. Tetapi yang sungguh-sungguh menyangkal kealahan Roh Kudus itu adalah yang disebut sebagai ini namanya adalah Eustasius ya. Nah, ini sekarang persoalannya adalah mengenai Roh Kudus. Kalau tadi ya Konsili Nisia tadi yang dipersoalkan adalah kealahan siapa? Putra. Ya, sekarang yang disangka atau yang dipersoalkan adalah kealahan Roh Kudus gitu. Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai Allah dalam kitab suci, itu alasan mereka gitu. Di Nisia tidak disebut Roh Kudus Allah gitu kan. Tadi dalam akhir konsili atau Syahadat Nisia kan di buntutnya tadi, di akhir tadi hanya disebut dan percaya akan Roh Kudus gitu toh. Nah, ini malah muncul persoalan lain lagi nih sekarang. Jadi kalau nanti setelahnya lagi Bapak Ibu Suster membaca slide-nya atau filenya ada konsili lain lagi, biasanya karena dipicu oleh ada persoalan gitu ya, ada persoalan atau ada ajaran lain, lalu gereja menanggapi gitu. Logika dari konsili. Nah, terhadap atau berbagai pendapat ya mengenai Roh Kudus. Athanasius tadi mengatakan roh tidak dapat diceraikan dari anak dan anak tidak terpisah dari bapa gitu ya. Athanasius tadi. Nah, sampai pada abad keempat teologi juga waktu itu Roh Kudus kan tidak banyak disinggung-singgung gitu. Peran Roh Kudus dalam penjelmaan jadi dasar untuk memandangnya sebagai pribadi yang lain karena disebutkan di sana. Dalam liturgi atau dalam perayaan gitu, peran Roh Kudus justru diperhatikan, misalnya dalam doa-doa kepada Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus oleh atau dalam Roh Kudus. Sebelum konsili-konsili ini ya, sebelum misalnya ini ya, praktek permandian atau baptisan, Roh Kudus juga disebut di sana. Kan konsili Konstantinopel ini nanti tahun 381 itu kan setelah Yesus hidup toh. Nah, antara Yesus hidup dan konsili ini sudah ada pembaptisan belum Bapak Ibu? Sudah ya, bahkan Yesus sendiri juga dibaptis gitu, apalagi pengikut-pengikutnya gitu. Nah, sebelum konsili ini baptisan liturgi ya, itu sudah membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sudah dipraktekkan dalam liturgi begitu. Hanya pengertiannya atau gontok-gontokannya dalam liturgi itu dalam teologi itu baru malah setelahnya itu, setelah ada yang tadi menyangkal kealahan Roh Kudus gitu. Oke. Nah, kemudian namanya ini Basilius tadi kan, ini mengatakan satu hakikat, sehakikat tadi dengan tiga pribadi atau subjek. Nah, ini istilah-istilah lain lagi yang kemudian dimunculkan untuk makin ramai gitu ya. Nah, teologi mengenai Roh Kudus ini menjadi awal teologi mengenai Trinitas gitu. Karena ada yang mempersoalkan mengenai kealahan Roh Kudus, kemudian ya malah jadi refleksi mengenai Roh Kudus juga muncul di sana gitu. Oke, sekarang kita Konsili Konstantinopel 381 tadi, setelah ada yang menyangkal kealahan Roh Kudus, lalu gereja mengadakan Konsili Konstantinopel.
Ini di prakarsai juga oleh kaisar di timur ini ya, memanggil konsili di Konstantinopel, sekarang kita sebut sebagai Istanbul di Turki, untuk mengatur organisasi gereja setelah ia melarang semua aliran yang menolak syahadat Nisyan. Yang berkumpul adalah uskup-uskup dari timur ya, sekian ini. Di konsili itu lalu pengikut Pneumatomachoi tadi artinya adalah yang menyangkal kealahan Roh Kudus, itu pergi WO gitu ya, seperti sidang DPR gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti apa yang terjadi. Intinya adalah pokok diskusi dalam konsil ini adalah mengenai Roh Kudus. Hasilnya adalah syahadat baru, yaitu syahadat Nisya tadi yang dilengkapi mengenai Roh Kudus. Jadi soal Roh Kudus jadi panjang gitu ya. Dan nantinya hasil dari Konstantinopel ini lalu oleh Kaisar Theodosius diwajibkan untuk semua negara di wilayahnya. Soal Roh Kudus lalu jadi panjang, dan akan Roh Kudus ya yang akan membangkitkan orang, kurang lebih seperti sekarang ini yang syahadat yang panjang kita itu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari konsili Konstantinopel. Soal Roh Kudus tadi lalu dibuat panjang, adalah edisi kedua dari syahadat Nisya. Lalu mengenai Kristus tidak banyak berubah seperti yang dirumuskan dalam syahadat atau dari konsili Nisya. Lalu sehakikat dengan Bapa tetap, dari hakikat Bapa hilang, dan ini ya perubahan besar dalam rumusan Roh Kudus. Tidak dipakai kata sehakikat, tetapi yang bersama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Ini kalimat ini atau ungkapan ini dapat suster, Bapak Ibu semua ini temukan dalam syahadat kita yang panjang. Syahadat Nisya Konstantinopel itu ada ungkapan ini. Ini adalah hasil dari Konstantinopel ya, yang Roh Kudus ini yang bersama dengan Bapa dan Anak sama-sama disembah dan dimuliakan gitu. Kenapa kok dipanjangkan demikian? Karena tadi ada kelompok yang menolak kealahan Roh Kudus latar belakangnya. Saya tidak tahu apakah masih ada. Oke, ini setelah konsili Konstantinopel ya yang terjadi. Nanti masih ada konsili Efesus, masih ada konsili Kalsedon dan sebagainya, yang maksudnya untuk melengkapi atau memperjelas apa yang dengan demikian ya perjalanan rumusan ya, sekali lagi kan ini soal rumusan iman kita. Apakah iman kita berubah, Bapak Ibu? Kita mengimani Yesus Kristus yang adalah penyelamat kita. Tetapi yang berubah-ubah adalah imannya atau rumusannya atau bahasanya. Rumusan yang bermaksud untuk memperjelas apa yang kita imani itu ya. Sampai sekarang sebetulnya kursus ini itu panjang sekali, tetapi ya kita paling tidak kan kita sudah bisa membayangkan ya, bahkan sampai teolog-teolog modern yang dekat dengan kita, termasuk yang masih hidup itu juga akan memberikan argumen-argumen untuk memperjelas gitu. Sangat menarik begitu ya. Semoga dengan kursus ini yang kemarin ketika pendaftaran itu pada takut untuk daftar, jangan-jangan sulit gitu ya. Tetapi Bapak Ibu suster yang ikut gitu, toh semoga lalu walaupun tidak semuanya dipahami begitu, tetapi paling tidak punya paradigma, lalu punya pandangan yang luas gitu ya. Ternyata iman kita itu lalu perumusannya ya berkembang gitu, atau
kita berusaha untuk mendekati. Tidak apa-apa kalau sampai akhir itu tidak paham semuanya gitu ya. Toh yang penting kita punya panorama gitu ya, punya pandangan yang luas gitu ya, dan pada akhirnya punya alternatif untuk semakin memperdalam iman kita gitu. Baik, waktu saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Romo. Mau kuis dulu sebentar? Oh iya ya, nutup gitu. Oh, buat nutup. Oke, baik, pertanyaan gampang-gampang aja gitu ya. Ya kemarin sudah dapat enggak lagi ya? Ada hari yang lain dapat gitu. Oke, pertanyaan saya. Ini Konsili Nicea itu dipicu oleh tokoh yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah gitu ya. Itu siapa namanya? Monggo. Bapak. Namanya Arius. Iya betul. Terima kasih. Oke, jangan saya. Matur nuwun. Oke, selanjutnya. Oke, Arius itu ya. Lalu dalam gereja kemudian tokoh yang kontra terhadap Arius tadi siapa? Yang pink sama Bu. Siapa sih? Athanasius. Betul. Oke. Pokoknya tambah pintar Romo Lecong. Wah, ini nanti bisa dibaca-baca soal sejarahnya tadi juga muncul juga. Selanjutnya, oke, Konsili Nicea 7 jari ya. Diadakan tahun berapa? 325. Iya, betul. Wah, ini yang mengarang adalah Monsinyur Sunarko, ini Uskup Pangkal Pinang ini ya. Dulunya beliau profesor di Jakarta, STM Jakarta. Iya, monggo. Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya, wah ini muncul ya. Oke, baik. Ini gampang. Pertanyaan saya ini judulnya adalah oke, baik, nanti juga akan melengkapi ya. Gampang saja. Ini silakan 7 jari, silakan yang paling cepat nanti. Oke. Kita beriman 1 atau 3 Allah. Satu Allah. Iya, pasti. Baik, terima kasih Romo Sugadi. Saya mau menawarkan dulu, apakah cukup? Kalau kurang, mungkin saya akan membuat lagi acara kristologi. Kurang Pak Inci. Boleh? Kamu boleh di? Oke, puji Tuhan. Leco satunya ada di sini. Hei, saya kami agendakan dengan pewartaan. Baiknya mungkin tahun ini kamu sebenarnya bisa ya? Tanggalnya. Oke. Baik Romo, nanti saya koordinasi juga sama Romo Sobari. Sebelum ditutup, Romo please, monggo. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Romo Sobari yang sudah 2 malam menemani kita, memberikan pencerahan mengenai siapa itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus melalui konsili-konsili yang diberikan. Saya ingat dulu pada waktu tahun 2012 ya, tahun iman ya, yang diawali dengan portal dari Paus Benedictus ke-16 ya. Waktu itu ada semacam survei. Survei itu menanyakan begini, praktek iman di paroki, umat di paroki berapa persen? Rata-rata berani memberi angka sekitar 80%. Tetapi ketika ditanya berapa persen umat di paroki itu memahami iman, skornya rendah sekali, 40. Artinya kita kalau ditanya siapa itu Kristus, siapa itu Allah, siapa itu Allah, mantap tahu.
memberikan misa dan sebagainya. Tapi kalau ditanya itu ya sebenarnya romo lah. Artinya kita Yesus itu penting kui pokoknya, kata pokok itu menjadi senjata yang paling ampuh ya. Nah, rasanya langkah kita malam ini dan kemarin bersama Romo Bali itu mengikis angka 40 itu menjadi lebih naik ya. Kita berharap begitu ya, karena penjelasan dari Romo Bali begitu menarik dan jelas sekali sehingga pemahaman umat itu tentang iman menjadi semakin lebih meningkat. Memang benar, saya setuju ya, jadi iman itu sesuatu yang kita yakini tetapi juga mesti cari kejelasannya ya. Nah, dulu kita dipakai itu adalah iman yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, terima kasih untuk Romo Subali atas bantuannya, pelayanannya dalam memberikan pencerahan mengenai kristologi ini. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Suster, ini ada link untuk materi hari ini 2 hari. Silahkan bisa scan atau ditulis HTTPS-nya, garis dihitungin, bisa difoto dulu, tidak apa-apa. Sebelum ditutup, bulan depan minggu Kamis berikutnya kita akan bertemu kembali di foto sini. Bertemu kembali dengan KKS yang keempat bersama Romo Indra membahas tentang kalau nggak salah kitab Nabi, begitu ya. Harapannya banyak yang datang, tambah banyak yang datang karena judulnya KKS, lebih mudah dipahami. Begitu. Dipromosikan. Oh ya, itu dipromosikan di gereja. Suruh datang. Karena terakhir sampai Oktober itu nanti bersama Romo Dirga Primawan SC, begitu. Baik, jika cukup ya Romo, karena Romo juga mau berpamitan dan nanti masih ada waktu sebentar untuk foto-foto jika mau foto-foto. Gitu. Kita tutup dulu dengan doa. Nanti minta berkat dari Romo Kris dan Romo Kris. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang kami terima. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan pertemuan kedua tentang kristologi. Sekiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau bersumbai kami. Semoga apa yang kami dapatkan dapat menambah iman kami dan kami dapat menjadi saksi iman kami dimanapun kami berada. Ini kami akan mengundurkan diri dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang kami. Tuhan, kami serahkan harapan kami, usaha kami, belajar kami ini semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon berkati. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi dan berkati kita terlebih untuk perjalanan pulang Romo Subali dan kita nanti semua untuk rumah kita masing-masing. Juga istirahat kita malam hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Tapi ada yang terima kasih juga. Ya. Ini semuanya semua. Ya, terima kasih. Tiga tenan. Oh. Oh ya. Aku ya. Sedikit aja HP-nya. Iya, monggo ya. Ngatur siapa? Iya. Sudah. Ayo maaf ring sini sama Sebelah. Sudah, kelihatan semua kok, sama aja. 1, 2, 1, 2. Terus gaya apa aja di foto? Terserah gitu ya. Kayak paksa bebas. Ini semua ya? Siapa? Oh iya. Oh iya. Kalau dibilang bisa sih bisa. 1, 2, 3. Satu lagi. Paling pun ternyata. 1, 2, 3. Satu lagi. Ayo bentar Pak. Turun. Ya, mari. Lihat dulu. Turun. Oh, apa enggak ya? Bentar. Berapa? Ngomong aja. Enggak dilihat dulu. Oh iya. Matur nuwun Ibu. Sudah. Biar nanti Mas Lukas yang minta. Oh iya, nggak apa-apa. Oh nggih. Ini antri lagi Mas. Antri. Buat dikasih maskernya. Masker. Khusus Paula. 1, 2. Dia mau gaya apa aja di foto?